Oke, transistor itu sebutannya juga biasa disebut BJT, bipolar junction transistor. Bipolar itu B itu apa? Bi itu apa? Dua ya. Jadi ada sambungan, kalau itu NPN, ada dua sambungan dioda eh, NP ya. Jadi di sini eh, basisnya ada di apa? P, kemudian emiternya ada di N. Kolektornya juga begitu, ada di sisi N. Oke, supaya BJT NPN ini bisa bekerja, maka ya, oh sorry, sebelum itu lihat ini luasannya N-nya kolektor sama N-nya emitter besar mana? Besarnya besar kolektor, tapi padatnya untuk membawa arus itu emitter lebih padat, sehingga arus yang ada di emitter itu bisa lebih besar daripada di kolektor. Oke ya, itu NPN. PNP juga begitu, ya. Cuma diodanya terbalik, ini adalah dioda PN, dioda PN. Syaratnya untuk ini bisa bekerja NPN, itu dari basis ke emitter itu harus dibias maju. Dibias maju itu seperti apa? Masih ingat dioda? Dari basis ke emitter itu harus dibias maju. Berarti P, basisnya kan P ini, ya kan? Itu harus kena positifnya sumber tegangan atau sumber arus. Sehingga P kena positif menuju ke N emitter. Oke, paham ya? Ya, Baik. begitu ada bias ini, kalau kolektornya nggak dicatu, maka dia arus itu nggak ada dari kolektor ke emitter. Maka syaratnya ada dua, basisnya harus di forward maju, kolektornya ke basis itu harus di apa? Dibias apa? Dibias balik, ya. Jadi harus dibias balik. Oke. Nah, supaya apa namanya? Ada arus kolektor ke emitter. Prinsipnya seperti itu. Kalau kepingin analoginya, itu seperti saya bisa gambarkan di sini apa ini ya, aliran air ya dalam pipa. Di sini ada kolektor, kemudian di sini ada emitter, jalur pipa yang tegak ini adalah emitter, jalur pipa yang lebih kecil yang ke samping ini adalah basis. Di situ ada mainan jungkan-jungkit yang menggerakkan valve gitu ya. Pada saat kondisi tidak ada aliran arus pada basis, lihat ini, ya, valve ini tidak tergeser kemana-mana, jadi dia buntu arus yang ada di kolektor. Bisa dipahami gambar yang pertama? Ya, Pak. Oke, bayangkan sekarang ada arus basis itu. Arus basis menggerakkan valve yang ada di basis di sini. Akhirnya valve-nya membuka kan, katupnya. Kalau katup membuka, berarti ada aliran air dari basis, betul? Ya, karena valve-nya ini terhubung dengan tali, ya, kemudian tali itu menggerakkan valve yang ada di atas di sini, tertarik ke kiri dan ke kanan, bergeserlah itu, maka arus yang kolektor tadi yang tersumbat akhirnya terbuka. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi totalnya itu adalah arus yang dari basis ke emitter sama arus yang dari kolektor ke emitter. Pada saat penuh, ya,
atau disebutnya saturasi. Jadi keadaan penuh itu keadaan saturasi, arus basis demikian besar sehingga memenuhi semua pipa, itu aliran air yang ada di pipa situ, sehingga katupnya yang ada di basis terbuka penuh. Kalau terbuka penuh, ini makin ke bawah ini tali ini. Tali ini makin ke bawah, sehingga valve yang ada di kolektor terbuka penuh. Kalau terbuka penuh ini saturasi, keadaan saturasi demikian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sehingga pada intinya tadi apa? Arus pada emitter adalah penjumlahan apa? Arus basis. Oke ya, di sini dijelaskan arus emitter sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Oke. Dari sisi simbol ini simbolnya. Kalau ini yang sebelah kiri ini adalah NPN, yang sebelah kanan ini adalah PNP. Pembiasan itu adalah istilah bagaimana mengaktifasi transistor supaya berfungsi. Oke. Agar transistor berfungsi, sambungan emitter basis harus bias maju. Sambung kolektor basis itu harus bias mundur. Ini syaratnya kalau NPN. Ya, lihat di sini kolektornya dibias kena positifnya tegangan, basisnya kena negatifnya tegangan VCC. Kalau yang ini, yang basis emitter dibias maju, yang basis dioda basis kolektor dibias mundur. Itu syaratnya. Jadi itu adalah salah satu jawaban yang ada di soal ini. Oke, cara pembiasan. Oke, contoh. Jika diketahui arus basisnya 20 mA, arus kolektornya 4,98, maka arus emiternya berapa? Penjumlahan biasa kan? IB sama dengan 0,02 ampere. Ada yang tahu bagaimana 20 mA menjadi 0,2 ampere? Dibagi 1000 ya. Oke. Jadi satuannya harus benar ya, hati-hati itu. Satuannya harus sama. Kalau di sini miliampere, sini harus miliampere. Kalau sini ampere, sini harus ampere. Oke? Bisa dimengerti? Kemudian, jika arus emitter diketahui 100 miliampere, arus basisnya 1,96 miliampere. Arus kolektornya berapa? Iya, dari persamaan ini di apa namanya diatur ulang sehingga ketemu persamaan ini kan. IC sama dengan IE dikurangin IB. Oke, 98, IC-nya 98,04 mA. Jika diketahui arus IE 50 mA, arus kolektor 49 mA, hitung arus basis. Berarti dikurang apa namanya? Sorry, ini dikurangin ya. Nah, ini dikurangin. Saya salah. Oke, gitu ya. 1 mA. Lihat di gambar tadi. Ini gambarnya. Pipa yang ada di basis sama pipa yang ada di kolektor, kalau saya bandingkan, ya, itu pipa yang ada di basis dimensinya jauh lebih kecil daripada pipa yang ada di kolektor. Pipa yang ada di kolektor dengan pipa yang ada di emitter kurang lebihnya sama itu besarnya, diameternya. Sehingga apa?
biasanya asumsi-asumsi itu biasanya dipakai untuk mengerjakan rangkaian-rangkaian transistor. Asumsinya apa? Asumsinya adalah basisnya kecil, ya, sehingga kalau arus kolektor ditambahin arus basis yang kecil, arus kolektornya besar, besar ditambahin kecil, yang kecilnya sangat kecil, misalnya, maka yang keluar IE-nya itu kurang lebihnya sama dengan arus kolektor apa sama dengan arus basis? Arus kolektor. Jadi asumsinya itu yang biasanya dipegang. Berarti arus emitter adalah sama dengan arus kolektor. Betul. Ya, itu asumsi itu nggak apa-apa dipakai. Ya, dalam desain itu nggak apa-apa. Karena apa namanya? Karena keadaan faktanya memang demikian. Arusnya itu bisa diabaikan yang apa namanya? Selisihnya itu bisa diabaikan. Selisih antara kolektor dan emitter. Oke. Kemudian beberapa parameter yang ada di transistor itu antara lain adalah faktor DC alfa. DC alfa itu apa? DC alfa itu adalah perbandingan arus kolektor sama arus emitter. Karena arus kolektor sama dengan arus emitter aproksimasinya, berarti alfa DC itu kira-kira berapa? Kalau kolektor sama dengan emitter, arus alfa DC-nya berapa? Hah? Satu, Pak. Satu, ya. Jadi alfa DC itu selalu mendekati satu. Contohnya di sini. Pada kasus kebanyakan, alfa DC adalah satu. Umumnya alfa DC itu 0,99. Ya. Bedanya antara transistor satu dengan transistor yang lain itu alfa DC-nya ada yang 0,99, ada yang 0,998, ada 0,995 gitu ya. Kecil sekali. Jadi secara umum apa namanya alfa DC itu bisa diasumsikan satu, sehingga arus kolektor itu dianggapnya sama dengan arus emitter ini. Oke? Oke. Jika diketahui arus basisnya 15 miliampere, arus kolektornya 60. Ah, salah. Arus basis. Ini arus kolektor. Yang bagus kecil. Ah, iya betul. Yang basis kecil. Ini adalah arus basis. Kita harus cari apa harus di emitor dulu ini. Ini berarti arus emitter ya. Sorry. Oke, jika arus emitter 15 miliampere dan arus basis 60 mikroampere, hitung faktor alfa DC-nya. Oke, maka dengan persamaan yang sebelumnya, IC itu bisa didapatkan IE dikurangin IB. Ya, karena di sini IE-nya itu miliampere, IB-nya itu mikroampere, maka IB-nya saya perlu jadikan miliampere. Kalikan 10 pangkat min Min 3. 3. Totalnya ketemunya 14,94 miliampere. Sehingga dari situ bisa dihitung alfa DC-nya. Alfa DC-nya adalah 14,94 miliampere bagi 15 miliampere. Sama dengan 0,996. Oke, realitanya memang seperti itu. Jadi kalau Anda lihat data sheet, yaitu data spesifikasi teknis sebuah transistor, alfa DC-nya rata-rata nilainya di atas 0,9. Mohon izin Pak, tadi Ya, yang di atas yang 15 plus 60 kan ini min. iya, Ya, terima kasih.
Oke, nanti saya upload lagi yang benar ya. Baik, Pak. Oke. Oke. Oke, rangkaian, sorry, faktor yang spesifikasi yang berikutnya itu adalah faktor DC beta atau beta DC. Simbolnya adalah beta subscript DC. Saya menulisnya DC itu seperti ini, AC itu A dot C, AC itu alternating current, DC itu direct current, atau AC itu apa namanya tegangan sinyal apa AC, AC ya tegangan ya bolak-balik ya bahasa Indonesia yang paling sederhana bolak-balik gitu ya. Kalau DC adalah sinyal searah ya. Ya, itu ada namanya faktor beta DC. Ya, faktor beta DC biasanya itu kadangkala disebutnya HFE. Ya, HFE. Ada yang hanya huruf besar. Ya, tergantung manufakturnya. Tapi secara umum Anda tahu bahwa yang dimaksud dengan faktor beta DC itu adalah perbandingan antara arus kolektor dan arus basis. Oke? Masalah simbol umumnya beta atau HFE. Oke, dua-duanya sama sama umumnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sepanjang apa namanya perkuliahan atau sepanjang dokumen eh, pelajaran ini itu saya menggunakan simbol beta DC untuk faktor penguatan IC faktor perbandingan IC dengan IB. Berarti pada intinya itu adalah IC dibagi IB itu adalah penguatan arus. Ya, kalau kita lihat di sini gambar tadi ini ya IB-nya kecil sebagai input gitu ya. Outputnya bisa jadi kolektor atau bisa di emitor, itu arusnya besar. Maka yang dari kecil menjadi besar, berarti dikuatkan. Betul? Betul, Pak. Ya, jadi transistor pada intinya adalah penguat arus. Meskipun dengan begitu, karena arusnya kuat, tegangannya juga bisa bertambah, kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah menguatkan arus. Menguatkan arus dari mana? Dari IB yang kecil menjadi IC yang besar. Oke? Oke, Pak. Oke. Jika diketahui arus kolektor 10 miliampere, arus basis 50 mikroampere, maka beta DC-nya berapa? Penguatan arus beta DC ya, itu 10, IC-nya 10. Ini saya ginikan lagi. Ya, supaya tambah jelas. 10 miliampere dibagi 50 mikroampere. Ya, ini angkanya tetap saya satuannya unitnya tetap saya ikutkan sehingga Anda bisa exercise atau bisa mencoba sendiri menghitung ya 50 mikroampere ini dijadikan miliampere atau miliampernya dijadikan mikroampere. Jadi nggak boleh langsung dibagi ya, tapi unitnya harus disetarakan dulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian latihan berikutnya, jika diketahui faktor beta DC dan arus basis IB 75 mikroampere, hitung arus kolektor IC ya, dengan persamaan awalnya adalah beta DC sama dengan IC per IB, maka IC adalah IB kalikan beta DC. Ini nggak perlu kali. Oke. Oke. Jadi arus kolektornya
adalah beta DC kalikan IB-nya. 150 kalikan 75 mikroampere adalah 11,25 miliampere. Ada juga boleh mengkoreksi, barangkali saya juga salah hitung. Saya nulisnya kecepatan kadang-kala ketikan antara pikiran dan ketikan nggak sama. Ini betul perkalian ini? Bentar saya cek kalkulator. Kenapa? Di kalkulator bentar. Hmm. Ya ininya mikroampernya jadikan miliampere. Kalau kalau 75 dikali benar ya. Oke. Terus hubungan antara faktor beta DC dengan faktor alfa DC. Jika diketahui beta DC-nya, maka alfa DC-nya juga dapat dicari karena semuanya terasosiasi. Oke. Alfa DC-nya saya berikan rumus langsung begini, adalah sama dengan beta DC dibagi 1 plus beta DC. Oke. Ada yang tahu asal muasalnya? Ada yang bisa menderivasi ini? Ya, silakan. Anda bisa share screen.